Yuhu, apa kabar sobat anime? Mudah-mudahan baik-baik saja dan dalam keadaan yang sehat. Kali ini, sobat anime akan merangkum cerita dari anime yang namanya pasti sering kita dengar, yaitu Mob Psycho. Bercerita tentang Shigeo Kagayama atau yang disebut dengan Mob, seorang siswa yang telah memanfaatkan sumber kekuatan psikisnya di usia muda. Tetapi, kekuatan itu dengan cepat terbukti menjadi tanggung jawab ketika dia menyadari potensi bahaya dalam keterampilannya. Untuk mengendalikan keterampilannya, Mob mendaftarkan dirinya bekerja pada Arataka Reigen, seorang penipu yang mengaku sebagai paranormal yang mengeksploitasi kekuatan Mob untuk uang receh. Sekarang, mengusir roh jahat atas perintah telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Mob yang monoton. Namun, energi psikis yang dia miliki hanyalah puncak gunung es. Jika potensinya yang besar dan emosinya yang tidak terkendali mengamuk, peristiwa dahsyat akan membuatnya benar-benar tidak dapat dikendalikan. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke dalam alur ceritanya. Anime dimulai dengan kemunculan seorang tokoh bernama Reigen Arataka yang merupakan seorang pembasmi roh jahat. Di kantornya sedang kedatangan klien, seorang wanita cantik bernama Hanako. Reigen pun menunjukkan harga paket pembasmian, yaitu paket percobaan, paket serius, dan paket komplit. Di saat bersamaan, datang pacar dari wanita itu yang menganggap Reigen adalah seorang penipu. Reigen pun mengatakan bahwa jika ia berhasil, maka wajah Hanako akan kembali seperti semula. Jadi, si Reigen ini menganggap wajah Hanako ini gara-gara roh jahat. Pasangan tersebut kemudian mengajak Reigen ke sebuah gedung tempat asal mula mereka diganggu karena melakukan uji nyali. Dan dengan pedenya, Reigen menunjuk sebuah gedung yang memiliki aura mengerikan. Tetapi malah salah menunjuk gedung. Untuk mengalihkan perhatian atas kesalahannya, Reigen mengatakan bahwa mereka baru saja dilewati oleh roh jahat. Padahal bukan, hanya om-om biasa dengan wajah tampan. Setelah masuk ke dalam gedung, roh jahat pun muncul dan langsung mengancam mereka. Dengan pedenya, Reigen langsung menyerang roh tersebut dengan serangan pamungkasnya, yakni lemparan garam dapur. Yang hasilnya sudah pasti, tidak ada efek apa-apa ya. Karena tidak berhasil, Reigen pun menelpon muridnya yang ia sebut-sebut sebagai senjata pamungkas. Seorang bocah dengan wajah polos pun datang, dan dengan mudahnya langsung menghancurkan roh jahat itu. Bocah ini adalah tokoh utamanya. Dia bernama Kageyama Shigeo atau yang lebih dikenal dengan nama Mob, seorang pengguna kekuatan psikis yang merupakan murid dari Reigen. Setelah kita lihat, sebenarnya tidak memiliki kemampuan apapun. Dengan alasan dirinya terlalu kuat, Reigen memanggil roh Mob untuk mengalahkan roh level rendah. Selanjutnya, kita diperkenalkan oleh adik Mob, yaitu Kageyama Ritsu yang sangat berbeda dengan Mob. Ritsu kuat dalam hal fisik dan hebat dalam akademis, sementara Mob tidak hebat dalam akademis maupun olahraga. Selanjutnya, Reigen dan Mob mendapatkan pekerjaan untuk membersihkan roh jahat di sebuah terowongan bekas terjadinya kecelakaan besar yang menewaskan 20 orang. Di dalam terowongan, gaya coolnya Reigen menyuruh Mob untuk membersihkan roh-roh jahat di sana. Reigen yang berjalan menjauh dari pertempuran malah bertemu dengan bos roh jahat itu yang menurut Mob memiliki kekuatan hebat. Reigen pun langsung memukulnya dengan kepalan garam, tapi ya seperti tadi, tidak ada rasanya bagi roh jahat. Namun dengan sekali serang, Mob langsung membuatnya ciut. Namun ternyata ada roh jahat lainnya di terowongan ini yang sudah berumur ratusan tahun yang muncul dan langsung menyerang Mob. Tetapi dengan sekali serangan, Mob bisa menghancurkannya. Keesokan harinya, di kantor Reigen sedang ada pasien yang mengeluh tentang badannya pegal akibat roh jahat. Reigen pun melakukan pembersihan roh dengan pemijatan, dan berhasil. Ya, karena memang cuma pegal-pegal sih. Selanjutnya, Mob terlihat sedang curhat dengan Reigen bahwa dirinya ingin melakukan hal selain pengusiran roh seperti anak-anak remaja pada umumnya. Hal ini justru membuat Reigen khawatir karena Mob tidak bisa menghasilkan uang untuknya lagi dan menyuruh Mob untuk hanya bermalas-malasan agar menjadi pemenang. Shin kembali ke sekolah di mana klub ekskul yang bernama Klub Telepati kehilangan anggota mereka sehingga mereka terancam akan dibubarkan jika tidak memiliki anggota 5 orang. Klub ini adalah klub menjijikkan yang tidak seorang pun mau masuk. Salah seorang anggota membawa Mob yang ia kenal ke klub dan memohon agar ia masuk ke dalam klub itu. Ketua klub itu pun langsung meminta izin dari Reigen agar Mob bisa masuk ke dalam klubnya, namun langsung ditolak oleh Reigen.
Kemudian, Regen dan Mob terlihat menyamar sebagai anak perempuan karena mereka mendapatkan pekerjaan dari klien untuk mengusir roh jahat di suatu sekolah khusus perempuan. Namun, Regen ketahuan oleh satpam sekolah dan tidak mengizinkannya masuk. Mob yang akhirnya masuk sendiri ke sekolah bertemu dengan dua klien di atas sekolah. Mob pun mencari roh jahat itu dan langsung menjebaknya dalam suatu aula olahraga. Dengan rasa marah, roh itu pun menunjukkan wujudnya dan langsung menyerang Mob yang mampu ditahan dengan mudah. Dan dengan segera, Mob langsung memusnahkannya. Ia pun mendapatkan sambutan meriah dari wanita-wanita di situ. Keesokan paginya, Kageyama kembali ke klub telepati dan mempertimbangkan untuk masuk ke dalam klub itu. Namun di saat bersamaan, mereka kedatangan wakil ketua OSIS dan klub pengembangan tubuh yang baru saja dibentuk untuk menempati ruangan ini. Dengan berbagai pertimbangan, maupun memutuskan untuk tetap masuk klub, namun ia malah memilih klub pengembangan tubuh daripada telepati. Latihan berat pun ikut dijalani Mob, namun tentu saja dia tidak sanggup karena memiliki fisik yang lemah. Mob yang sedang beristirahat di dalam ruangan klub menjelaskan alasannya kepada klub telepati dan menunjukkan kekuatan fisikisnya yang luar biasa, namun tidak dengan fisiknya. Hal ini membuat mereka semua tercengang. Dalam perjalanan pulang, Mob yang sedang kepikiran tentang yang namanya cinta, bertemu dengan seseorang bertopeng senyum yang mengajaknya ikut bersamanya agar masalahnya terselesaikan dan bisa menjadi terkenal. Tanpa pikir panjang, Mob pun setuju. Mob pun diajak ke sebuah klub aliran kepercayaan bernama Aliran Tertawa Terbahak-bahak dan disambut dengan hangat. Di atas panggung, Mob bertemu dengan teman sekelasnya bernama Mezato yang juga ikut menjadi anggota baru. Di saat bersamaan, muncul seseorang yang disebut sebagai Tuan Lesung Pipi yang merupakan ketua kelompok ini yang langsung disambut oleh tertawaan pengikutnya. Ternyata, Mezato datang ke kelompok ini dengan tujuan mencari berita karena diduga menggunakan hipnotis untuk mengumpulkan anggota. Hal ini pun membuat mereka marah dan tidak membiarkan Mezato pergi. Mezato pun dipaksa menggunakan topeng mereka dan hasilnya membuat wajah mereka tertawa. Namun hal yang sama tidak berlaku bagi Mob. Dia tidak tersenyum setelah menggunakan topeng itu. Ketua pun tidak melepaskannya dan memaksanya untuk bertarung dengan anggota. Namun tidak ada satupun yang bisa membuat Mob tertawa. Tak hilang akal, dia pun menggunakan kekuatan fisikisnya untuk membuat Mob tersenyum, namun tetap gagal. Roh jahat Lesung Pipi pun menunjukkan sosoknya dan mengancam akan melenyapkan Mob hanya dalam 2 detik. Pertarungan mereka pun dimulai. Lagi-lagi dengan mudah roh itu dikalahkan. Selanjutnya diperlihatkan perseteruan antara geng SMP Cuka Hitam dan geng SMP Garam yang merupakan sekolah Mob. Geng SMP Cuka Hitam yang kalah memanggil bos bayangan mereka dan langsung dengan cepat mengalahkan geng SMP Garam. Orang itu bernama Hanazawa Teruki alias Teru yang memiliki kepribadian sombong dan menganggap dirinya spesial karena memiliki kekuatan fisikis yang sangat hebat. Pagi harinya di rumah Mob, ketika bangun tidur, dia dikejutkan dengan kehadiran roh Lesung Pipi yang menjadi kecil akibat dikalahkan Mob dan mengajak Mob untuk menjadi partner untuk menduduki puncak dunia bersama-sama. Hal ini tentu saja tidak membuat Mob tertarik. Lesung Pipi pun terus mengikuti Mob. Di kantor Regen, ia sedang menerima orderan untuk melenyapkan roh jahat yang ada pada foto. Dia pun melakukan pembasmian dengan teknik spesialnya, yaitu mengedit foto itu. Di saat yang sama, Mob dan roh Lesung Pipi datang ke kantor. Di sini terlihat Lesung Pipi tidak percaya bahwa Regen merupakan guru Mob, karena untuk melihatnya saja, Regen tidak bisa. Di sisi lain, Mezato yang tertarik dengan kekuatan Mob melakukan penyelidikan melalui adiknya. Namun ia tidak memberi banyak hal karena menganggap Mob merupakan panutan sejak lama. Di sekolah, kelompok geng sekolah yang dikalahkan tadi meminta bantuan klub pembentukan tubuh untuk bertarung melawan SMP Cuka Hitam. Dan langsung ditolak oleh mereka karena menganggap tubuh mereka bukan untuk perkelahian yang tidak berguna. Karena ditolak, geng sekolah merencanakan sesuatu dengan mengirimkan surat cinta palsu kepada Mob agar datang ke Taman Anple, yang dengan polos dan bahagianya langsung akan dilakukan Mob. Dan di sisi lain, ia mengirimkan surat tantangan kepada SMP Cuka Hitam di tempat yang sama. Mob pun datang ke Taman Anple dengan alasan jika benaran ditunggu oleh gadis, ia akan merasa kasihan. Di saat yang sama, geng Cuka Hitam pun datang. Di ruang klub pembentukan tubuh, mereka menemukan surat yang menyatakan bahwa Mob diculik oleh SMP Cuka Hitam. Hal itu tentu saja membuat mereka marah dan langsung menuju ke sana. Mereka pun datang dan langsung menyerang geng tersebut dan meminta untuk melepaskan Mob.
Setelah mengalahkan mereka semua, klub pembentukan tubuh dikagetkan dengan kedatangan Teru yang langsung mengalahkan mereka dengan mudahnya meskipun memiliki tubuh yang lebih kecil dari mereka. Namun Teru menyadari ada seseorang yang cukup tangguh yang tersisa, namun terheran dengan hawa keberadaannya yang sangat tipis. Teru yang menganggap dirinya spesial pun sangat terkejut menyadari bahwa ada orang lain yang seperti dirinya. Teru pun mulai memancing pertarungan untuk melihat kekuatan mob. Namun mob tetap tidak terpancing dan tidak ingin mengeluarkan kekuatan fisikisnya untuk menghadapi manusia. Teru pun terus menyerang mob. Melihat mob tidak melawan, lesung pipi pun berniat untuk bertarung dengan Teru. Namun dengan sekali pukul, lesung pipi menghilang. Serangan Teru pun terus berlanjut, bahkan menggunakan pisau. Namun salah satu pisau malah berbalik ke arahnya dan memotong rambut Teru. Ini membuat Teru semakin marah. Teru pun mencekik mob dan terus-menerus memaksanya untuk menggunakan kekuatan psikis. Hingga akhirnya, mob tidak sadarkan diri. Namun tiba-tiba, bangkit sebuah sosok dengan aura yang luar biasa, dan langsung menyerang Teru hingga telanjang bulat. Mob dalam kondisi tidak sadar ini pun mampu menyerap seluruh kekuatan di sekitarnya, termasuk kekuatan Teru. Serangan yang maha dahsyat pun dilakukan, dan menghempaskan Teru beserta bangunan di sekitarnya. Serangan ini pun menyadarkan Teru bahwa dirinya hanya manusia biasa. Anggota geng yang melihat keadaan itu pun langsung melarikan diri karena berkesimpulan bahwa Teru telah dikalahkan. Setelah pertarungan tadi, kenyataan bahwa seseorang dari sekolah garam telah mengalahkan pemimpin bayangan geng SMP Cuka Hitam membuat geng SMP ini ingin merekrutnya. Mezato pun dengan mudah menyimpulkan bahwa orang kuat tersebut adalah mob. Ia pun terus mengorek informasi dari mob. Namun mob tidak menjawab apapun, hingga Mezato pun pergi. Si cewek ketua klub telepati yang telah bubar, yang menguping pembicaraan tadi pun sangat tertarik dan mengajak mob kencan sambil mencari pengguna esper lainnya. Di sisi lain, ketua geng yang bertemu dengan mob meminta maaf karena ialah penyebab mob disandera. Hal itu tanpa sengaja didengar oleh Ritsu. Dalam rapat OSIS yang dipimpin oleh ketua OSIS bernama Kamuro Shinji, Ritsu yang juga merupakan anggota OSIS memberikan pendapat agar OSIS bisa menertibkan berandalan yang ada di sekolahnya, agar menciptakan lingkungan sekolah yang lebih kondusif. Dalam perjalanan pulang, Ritsu bertemu seseorang yang mengajaknya untuk meningkatkan kekuatan psikisnya di lab penelitiannya. Karena tertarik, Ritsu pun datang langsung ke tempat yang ditunjukkan. Ritsu pun takjub melihat luar biasanya laboratorium dan perlengkapannya. Di tempat lain, mob yang sedang berkencan menemukan seseorang yang memiliki aura esper, namun tidak begitu jelas. Kembali ke laboratorium, Ritsu diperkenalkan oleh beberapa esper yang telah dikumpulkan sebelumnya. Yang pertama adalah Hoshino Takeshi, esper telekinesis. Kemudian Kurosaki Rei yang memiliki indera keenam, Asa Shigo seorang pyrokinesis, dan Shiratori bersaudara yang bisa melakukan telepati. Keesokan harinya di sekolah, Ritsu bertemu dengan Shinji yang memiliki rencana untuk menfitnah Onigawara dengan meletakkan seruling milik wanita ke dalam lacinya. Insiden hilangnya seruling pun membuat heboh para wanita. Di sini, OSIS berjanji akan menemukan pelakunya. Ya, seperti yang kita duga, semua seruling berada di meja Onigawara. Seluruh kelas pun menuduh dan meneriaki Onigawara sebagai orang mesum. Di rumah, secara tidak sengaja, Ritsu bertemu dengan roh lesung pipi yang kembali muncul setelah dihancurkan sebelumnya. Lesung pipi yang tahu Ritsu baru mulai membangkitkan kemampuan psikisnya, langsung mengajaknya untuk berpasangan, dengan tujuan melampaui kakaknya yaitu Mob. Ritsu pun setuju bergabung dengan lesung pipi. Dengan bantuan lesung pipi, ia pun terus mengasah kemampuan psikisnya. Seiring berjalannya waktu, sifat Ritsu pun berubah dan mulai menjadi sombong. Dia tidak segan-segan menggunakan kekuatannya melawan manusia. Namun pada saat yang sama, dia bertemu dengan Teru. Teru pun menyuruhnya untuk menghentikan perbuatannya. Ritsu yang tidak terima berencana untuk menguji kekuatannya kepada Teru tanpa memperdulikan peringatan lesung pipi yang telah mengenal Teru. Teru pun menunjukkan sedikit kekuatannya. Kembali ke sekolah, mereka kedatangan ketua geng SMP Selai Kacang bernama Kenzaki Yuto yang disambut oleh ketua OSIS dan Ritsu. Tujuannya ke sini adalah mencari racun putih. Itu adalah sebutan untuk orang yang mengalahkan Teru yang kita tahu adalah Mob. Namun, dengan sekali pukul, Ritsu pun mengalahkannya. Setelah kejadian tadi,
Ketua OSIS yang dalam perjalanan pulang dikeroyok oleh geng sekolah lain karena mengira dia adalah racun putih. Keesokan paginya, ia pun mengadu kepada Ritsu karena akibat ulahnya lah ketua OSIS menjadi korban. Namun Ritsu tidak menghiraukannya. Saat pulang, hal yang sama pun terjadi. Ketua OSIS dikejar oleh geng dari sekolah lain, hingga dia pun trauma dan tidak berani keluar rumah. Ritsu yang mengetahui hal itu pun langsung menantang seluruh ketua geng SMP lain, yaitu SMP Bakmi Kuah, Kecap, Mayo, dan Miso. Ritsu pun melawan mereka semua, namun hal ini diperhatikan oleh Teru yang berencana untuk memberitahukannya kepada Mob. Mob pun datang dan bertanya apa yang sedang Ritsu lakukan. Ritsu yang merasa dirinya kuat berencana untuk menyerang Mob. Namun Lesung Pipi yang sangat tahu kekuatan Mob memilih untuk kabur. Di sela pertengkaran mereka, Mob meminta maaf kepada orang-orang yang disakiti Ritsu. Namun tanpa disadari, mereka berdua sedang diawasi oleh seseorang yang berniat menculik Ritsu. Salah seorang dari mereka berada di laboratorium yang berhasil ia kuasai. Pria berjaket ungu yang mengawasi dari atas pun langsung menyerang Ritsu. Melihat perlakuan orang itu kepada Ritsu, Mob pun marah dan menyerangnya. Namun ternyata bisa ditahan. Dan dengan kekuatan penuh, pria ini pun menyerang Mob hingga terpental jauh ke atas. Pelindung Mob yang biasa sangat kuat pun tidak mampu menahannya. Karena terdesak, Mob pun mengeluarkan kekuatan sesungguhnya yang langsung menenggelamkan pria itu ke dalam tanah. Serangan antara keduanya pun terus terjadi. Merasa tidak bisa menang, pria jahat ini menggunakan suatu alat penyemprot untuk melumpuhkan Mob. Melihat Mob yang ternyata masih bisa bangkit, pria itu pun langsung menculik Ritsu dan melarikan diri. Mob yang tidak sadarkan diri pun dibawa dan dirawat oleh Teru. Teru pun menjelaskan bahwa yang mereka lawan adalah organisasi yang berisi ratusan esper berbahaya bernama Tsume yang bertujuan untuk mengambil alih dunia. Mob yang tetap ingin maju untuk menyelamatkan adiknya mendapatkan tawaran dari bantuan Teru. Di saat yang sama, beberapa orang dari organisasi Tsume berniat menyerang mereka. Namun yang terjadi, malah salah satu dari mereka yang merupakan eselon tinggi bernama Terada disiksa dan diinterogasi oleh Teru dan Mob. Di markas Tsume, sedang terjadi rapat antara beberapa orang eselon tinggi dan seorang pemimpin divisi ke-7 Tsume yang bernama Ishiguro. Mereka membahas kedatangan bos pada bulan depan ke Jepang. Mob dan Teru pun langsung menuju ke markas Tsume diantarkan oleh Terada. Namun, saat mereka lengah, Terada melepaskan diri, mengeluarkan kekuatannya dan bersiap untuk menyerang. Dan yang pasti dengan mudah bisa dihentikan oleh Mob. Di dalam penjara, Ritsu dan beberapa orang anggota laboratorium berencana untuk melarikan diri. Mereka pun bekerja sama untuk membuka gembok, dan Ritsu bertugas mengalahkan penjaga. Sementara di luar gedung, Mob, Teru, dan Lesung Pipi pun mulai mencoba masuk dan mengalahkan beberapa penjaga. Dan kemudian dengan santainya berjalan di dalam gedung. Sementara itu, para anggota Tsume sedang memperhatikan dan mengatur rencana untuk menghentikan mereka. Yang pertama, menghadang mereka adalah Koyama yang masih menyimpan dendam dengan Mob. Dengan tenangnya, Mob pun langsung menghadapinya, membuat dia tidak bisa bergerak, dan membantingnya ke sana kemari hingga tidak berdaya. Mob, Teru, dan Lesung Pipi pun selanjutnya memutuskan untuk berpencar agar mempermudah mencari keberadaan Ritsu. Lesung Pipi yang tiba di ruangan pembangkitan dihadang oleh seorang eselon tinggi bernama Matsuo. Di tempat lain, Teru dihadang oleh eselon tinggi bernama Miyagama yang langsung menyerangnya dengan api. Namun, Teru berhasil mengalahkannya. Tanpa diduga, muncul lagi seorang eselon tinggi berpedang, yang muncul bersama dengan seseorang yang mampu berubah menjadi beberapa bayangan yang langsung memukul Teru. Sementara itu, Mob diganggu oleh eselon tinggi pengguna boneka bernama Mukai. Dan kelompok yang dipimpin Ritsu dihadang oleh seseorang yang bernama Sou. Pada pertarungan Lesung Pipi, dia terlihat kesulitan karena lawannya mampu mengendalikan roh. Satu persatu eselon tinggi diturunkan untuk mengalahkan Mob, namun semua dapat dengan mudah dikalahkannya. Di suatu tempat, Mob melihat Ritsu yang terkapar tidak berdaya setelah dikalahkan. Ia pun sangat marah. Salah seorang pengguna ilusi pun langsung menyerang Mob. Walaupun kekuatan Mob mampu menangkalnya, namun efek yang diberikan cukup untuk membuat Mob terkapar. Mereka semua pun berhasil dikalahkan dan dikumpulkan oleh anggota Tsume di suatu ruangan. Mereka bertiga dikurung di ruangan yang mampu menonaktifkan kekuatan psikis mereka. Di lain pihak, para eselon tinggi sedang berunding untuk melakukan apa pada Mob dan kawan-kawan.
Tanpa diduga, di luar gedung kedatangan Regan. Ia ke sini dengan tujuan untuk mencari Mob dengan mengikuti GPS pada HP-nya. Dengan skill tipu menipunya, Regan pun dianggap sebagai bos Sume yang baru kembali ke Jepang. Kesalahpahaman ini pun merembet hingga ke para eselon, hingga Regan pun bertemu dengan mereka. Penyamaran yang sudah pasti terbongkar mengundang kemarahan para eselon dan langsung menyerangnya. Namun untung saja Mob dan Teru berhasil menahannya. Regan pun dengan kerennya menyuruh orang-orang biasa yang tadi menganggap dia bos untuk kabur dari pertempuran. Ya, dia juga ikutan lari, namun terhalang oleh reruntuhan. Mob yang berencana menyerang terlebih dahulu pun tidak bisa bergerak akibat kekuatan pengendali gravitasi milik musuh. Namun tanpa diduga, Regan melompat dan menendang langsung pengguna kekuatan itu. Dia pun menasihati para eselon yang tega menekan seorang bocah polos seperti Mob. Regan pun mengajak duel salah seorang eselon tinggi dengan pura-pura menunjukkan kekuatan hipnotisnya dan kemudian memukulnya dengan tangan. Temannya yang merasa dipermalukan pun menyerang Regan dengan pedang, namun diselamatkan oleh Teru. Para eselon pun mengeluarkan semua kekuatan mereka dan langsung menyerang Mob dan yang lainnya secara bertubi-tubi. Mob pun terjebak antara pilihannya untuk mengeluarkan kekuatannya dan bertarung atau mengikuti perintah Regan agar tidak melawan balik. Mob yang hampir masuk ke dalam kekuatan membunuh 100% pun dihentikan oleh Regan. Namun tanpa diduga, Regan diserang dengan sebuah pedang dari belakang, yang secara mengejutkan ternyata tidak mempan terhadap Regan. Bahkan tebasan ke lehernya pun berasa seperti terkena pedang plastik. Serangan roh jahat dari eselon tinggi lainnya pun tidak berasa sama sekali kepada Regan, termasuk juga serangan bayangan yang bisa dihilangkannya hanya dengan satu ayunan tangan. Bahkan bola hitam yang begitu kuat pun bisa dihancurkan dengan tangan kosong oleh Regan. Ternyata, kekuatan Regan ini adalah akibat ia menghentikan ledakan kekuatan Mob sebelumnya, sehingga kekuatan itu malah berpindah sementara ke dirinya. Sehingga untuk melemparkan eselon pun, dia bisa melakukannya dengan mudah. Bahkan ia mempermainkan mereka. Namun, tiba-tiba So datang dan menghancurkan temannya sendiri karena dianggap sudah tidak berguna. Dan langsung pergi setelah itu, karena menganggap tidak ada lawan yang pantas untuknya kecuali Mob, namun Mob bertingkah pengecut. Setelah pertarungan tadi, kehidupan mereka pun kembali berjalan normal kembali. Mob masih curi-curi pandang kepada Tsubomi yang dari dulu ia sukai. Teru pun menjadi pembimbing di laboratorium untuk mengembangkan bakat-bakat psikis yang masih belum kuat agar jika Sume kembali muncul, mereka bisa melawan balik. Sementara Regan kini berpasangan dengan Lesung Pipi dalam pekerjaan mengusir roh jahat. Terima kasih kepada sobat anime yang sudah menonton konten ini sampai selesai. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya ya, agar sobat bisa selalu update mengenai channel ini. Sobat juga bisa share konten yang saya buat ini ke teman-teman tongkrongan sobat. Jika ada kata atau penyebutan nama karakter anime yang salah, atau sobat juga mau merequest anime yang akan dirangkum, silahkan berkomentar di kolom komentar. Akhir kata, saya undur diri, sampai berjumpa lagi di konten selanjutnya.